Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugi Arta, NPM 19106310 Fakultas Pertanian Universitas Simatera Bangsa Karawang. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang alur informasi genetik, ekspresi gen, dan pewarisan sifat. 1. Yaitu DNA dan RNA. DNA merupakan molekul kimia yang tersusun atas dua benang polinukleotida yang berpilin atau double helix. Kedua yaitu RNA, berbentuk rantai tunggal yang disintesis oleh DNA melalui proses transkripsi. DNA tersusun atas fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. 2. Yaitu sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah DNA. Proses ini berlangsung di dalam inti sel dan ribosom. Sintesis protein dilakukan dengan bahan baku asam amino berjumlah 20. Adapun tahapan sintesa protein. Pertama, transkripsi, yaitu proses pembentukan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Untuk lebih jelasnya, perhatikan cuplikan video berikut ini. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Oke, segitu aja. 2. Yaitu translasi, yaitu penerjemahan kode genetika RNA menjadi urutan asam amino. Protein akan disintesis menggunakan kode genetika dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintetase tRNA aminoasid. Untuk lebih detailnya, perhatikan cuplikan video berikut ini. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi.
Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga, tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. 3. Yaitu pewarisan sifat, merupakan penurunan sifat induk atau orang tua kepada keturunannya atau anak. Komponen utama dalam pewarisan sifat yaitu 1. Kromosom. Kromosom merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa keturunan. Ilmu yang mempelajari pewarisan sifat ini disebut genetika. Adapun jenis-jenis kromosom, pertama kromosom tubuh atau autosom bersifat diploid atau 2N. Kedua yaitu kromosom kelamin atau gonosom bersifat haploid atau N. 2 yaitu gen. Gen merupakan penentuan sifat dari suatu makhluk hidup. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, karena kami juga masih tahap belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.